Dari baterai elektrik vehicle kemarin di awal-awal sudah pernah disinggung Bapak bahwa common part atau komponen utama dari kendaraan listrik yang berbasis baterai itu sebetulnya kalau kita urut dari sumber energinya ya tentunya dari baterai, ya kan? Kemudian supaya arus baterai itu bisa diatur larinya ke controller, terus penggunanya sebagai penggak roda dalam motor listrik. Tiga hal utama ini sebetulnya juga. Ini adalah common part-nya ibaratnya atau komponen utama dari kendaraan listrik. Dan sistemnya kalau jenengan dulu atau sekarang masih yang punya anak kecil ya masih suka mainan mobil-mobilan listrik itu nggak jauh berbeda. Apalagi kalau yang RC yang 110 sampai 114 itu Bapak itu bahkan teknologinya mungkin lebih canggih daripada mobil yang sesungguhnya. Karena dengan dimensi itu kecepatannya bisa sangat tinggi. Kalau itu kita konversi dengan kendaraan yang ukuran sesungguhnya harus lari 700 km per jam. Untuk sementara ini tertepat itu diraih oleh Sampang kalau nggak salah ya, itu berbasis elektrik itu Bapak, kecepatannya menempuh 494 km per jam, kecepatan tertinggi. Sementara sebelumnya dipecahkan rekornya itu pakai kendaraan berbahan bakar dengan mesin V12 itu baru menempuh 490 km per jam. Di bawahnya lagi pakai kendaraan berbahan bakar juga itu 470 km per jam kecepatan. Jadi kendaraan tercepat di darat saat ini rekornya terpecahkan oleh kendaraan listrik 494 km per jam. Nah kalau misalnya mau berkunjung ke tempatnya Bu Ajeng, saya cuma butuh waktu 1 jam dan nyampe. Ya, sampai di sana harus sampai ke Borobudur. Jadi bagi yang mau ke Borobudur, kontak beliau dulu. Ini penunggu pintu utaranya Borobudur. Free masuk. Jadi baterai ada itu Bapak, ya kan? Kemudian controller, misalnya dikatakan EPCU, ada inverter, ya kan? Ada konverter. Sebetulnya di EPCU itu fungsinya macam-macam itu Bapak. Ada orang yang bilang controller, ada orang yang bilang inverternya. Kemudian kalau inverter itu adalah salah satu fungsi yang ada di dalam controller, termasuk fungsi regulator atau rectifier dan regulator kajiannya yang kemarin ditanyakan oleh beliau. Dan dari motor itu kan masih AC. Nah, itu tidak langsung masuk ke baterai, tapi semua di izinnya atau kontrolernya juga Pak. Nah, kemudian motor pasti, karena aktuator utama kita adalah motor. Tapi di dalam motor itu juga ada sensor nanti Pak. Dalam motor itu juga ada sensor. Sama dengan ini kemarin ada kabel kecil yang saya sempat susulkan ke jenengan yang kemarin. Nah, ini kan yang Pak Lukas kemarin menyatakan ada sensor temperatur. Jadi ini sebetulnya NTC Pak. Ya, NTC yang dipasang di pack baterai supaya diketahui temperatur baterainya berapa. Dan di motor penggerak itu juga ada yang dilengkapi dengan sensor temperatur. Selain sensor posisi, ada sensor temperatur di sana supaya tahu temperatur motor berapa. Tapi tidak semua itu Bapak, terutama yang kecil-kecil yang dipakai konversi sepeda motor itu banyak yang tidak dilengkapi dengan sensor temperatur. Kalau sensor posisi pasti ada, tapi sensor temperatur itu tidak selalu ada. Tapi untuk M4 ada Pak. Kemudian ada tambahan lagi namanya onboard charger. Chargingnya di kendaraan listrik terutama R4 atau roda 4 itu berada di dalam kendaraan. Oleh karena itu dinamakan onboard charger, OBC. Ya. OBC. Kalau di sepeda motor listrik yang menengah ke bawah itu chargernya ada di luar kendaraan, maka dikatakan off-board bukan on-board. Nah, kalau yang R4 apakah ada di luar kendaraan? Ada Pak, itu terutama untuk yang fast charging DC charger.
DC charger itu rata-rata ada di luar kendaraan. Jadi nanti kalau dengan diminta membedakan antara on-board charger dan off-board charger oleh penguji, sampaikan bahwa kalau di F4 on-board charger berada di kendaraan itu fungsinya untuk AC charging. Tapi kalau yang off-board charger itu berada di luar kendaraan difungsikan sebagai DC charging. Itu untuk R4. Tetapi untuk R2 yang menengah ke bawah off-board semua chargernya, gitu. Ya. Jadi itu juga poin-poin yang biasanya krusial untuk ditanyakan, makanya hal-hal yang agak-agak nyerempet ke sana, siti-siti kita bocorkan. Artinya kalau saya memposisikan diri sebagai penguji, itu salah satu yang saya tanyakan itu. Perbedaan itu sudah paham. Terus kalau yang ini reducer yang mekanis saja Pak, seperti yang ada di trainer itu, yang kemarin ditanyakan oleh beliau, kok kasih buku ini kan itu. Karena untuk R4 itu Bapak, minimum yang dibutuhkan di sini ada yang namanya diferensial, ya kan? Supaya ada pembeda putaran antara roda kiri dan roda kanan, terutama pada saat kendaraan tersebut berbelok. Apakah bisa tanpa diferensial? Bisa Pak, tapi pasti ada slip roda. Dan itu handlingnya jadi tidak enak. Tapi ada juga yang ada diferensialnya sengaja dikunci supaya nggak bisa bekerja diferensialnya. Terutama untuk apa? Teman-teman yang main sport, baik off-road maupun slalom. Jadi ada lockstar diferensial, ada sistem diferensial yang bisa dikunci, ya kan? Jadi kalau dengan jalan di daerah yang licin, satu slip nggak bisa jalan, maka diferensialnya dikunci pakai sistem lockstar-nya atau LS-nya, sehingga roda yang sebelah kiri juga bisa berjalan. Akhirnya apa? Ada traksi untuk menjalankan kendaraan tersebut. Nih, tapi kalau dipakai harian itu handling kurang enak, Pak. Maka lockstar itu difungsikan pada kondisi tertentu. LS itu. Saya biasa main jeep juga demikian Pak. Jeep saya pasang LS, opret namanya. Jadi kalau ada slip roda antara kiri dan kanan terlalu besar, maka dia akan mengunci. Itu sistemnya mekanik sederhana, tapi banyak fungsinya. Sehingga kalau satu masuk di lumpur, yang seharusnya tidak lagi bisa jalan, Pak, cuma muter ya. Kalau jeepnya masih tetap bisa jalan. Terguling pun selama satu roda belakang saya masih nempel di tanah, saya masih bisa bangun sini. Tuh, karena ada fungsi lockret tadi. Intinya LS itu lockstar diferensial. Nah, pada pemain-pemain sport yang kurang modern biasanya tidak menggunakan LS itu Bapak, tapi menggunakan LAS. Jadi jelas. Jadi diferensialnya jelas. Jadi LAS sistemnya bukan LS. Oke. Kita coba masuk satu persatu nanti dulu Bapak. Jadi pada saat dengan praktek mencoba mengidentifikasi puli itu baterainya di sebelah mana sih? Tarik. Kontrolnya sebelah mana sih? OBD-nya sebelah mana? Motornya sebelah mana? Itu satu kali. Sehingga nanti jadinya begitu ketemu. Kalau di situ ada data, ada yang belum datanya, sekaligus dilihat yang belum data. Kalau perlu ditutup. Tarik itu. Sehingga nanti jadinya punya data. Oh, puli itu posisi ini. Dan kebetulan kita cuma ada 3 macam kendaraan yang berbau elektrik, ya kan? Hanya itu yang bisa kita berikan ke jenengan nanti. Ya kan? Ada puli, ada ionik, ada semi. Jadi tahap awal nanti cukup mengidentifikasi komponen. Bagi 3 kelompok dan 3 kelompok itu harus terkait dapat supaya sama-sama tahu. Contoh Pak Agus misalnya, tahu punya puli, tahu punya ionik, dan tahu punya semi. Jangan hanya Pak Agus tahunya cuma puli. Nanti kalau pas pengujinya tanya, servis sertifikatnya untuk ionik di sebelah mana? Aduh Pak Agus, kemarin saya belum buka ionik, masa jawabnya seperti itu kan gitu. Oke, kita coba masuk satu persatu di Bapak. Baterai tegangan tinggi kemarin sudah disinggung oleh Pak Bas bahwa diawali dari baterai sel, dilanjut menjadi modul, dari modul menjadi baterai pack total. Kenapa dibuat kayak begini? Sebetulnya untuk memudahkan dalam perakitan dan memudahkan untuk perawatan. Coba kalau kita bayangkan,
bahwa baterainya itu langsung satu pack baterai besar, ya kan? Kalau terjadi sesuatu maka kita harus bongkar pack baterai besar. Dan ini sekarang terjadi di Bapak. Rata-rata sekarang modelnya langsung satu pack besar dan itu menjadi lantai dari kendaraan listrik tersebut. Jadi kalau dicopot pack baterainya bolong Pak, lantainya itu bolong. Nah, jadi menjadi satu pack besar. Artinya kalau dibuat untuk kayak gini, seandainya salah satu modul yang masalah, kita bisa bongkar satu modul saja. Terus diinspeksi cuma satu sel yang masalah, kita bisa ganti satu sel saja. Apakah kalau misalnya pack yang besar tadi nggak bisa kita ganti satu sel? Bisa Pak, tapi untuk proses turun dan naiknya juga lumayan berat. Contoh yang pedang kemarin ya, ada nggak Pak Ida? Beli. Masih di luar? Kemarin Dibawa ke ada. Nah, yang beli baterai itu Pak, dibuat panjang. Dibuat panjang ini nanti menakarnya ini langsung selebar dari rantai kendaraan tersebut. Nah, misalnya kendaraan katakan menghadap ke sana, maka baterai itu posisinya begini. Jadi lebih simpel adalah proses perakitannya. Jadi posisinya seperti ini. Tinggal di situ berapa daya baterai yang ada. Contoh, saya dulu sempat membongkar biji ituan atau satu itu. Tapi kalau saya lihat dari daya baterainya untuk yang dinamik itu 30 kWh. 30 kWh. Saya tanya datanya tegangan berapa, tidak bisa jawab. Yang saya tanyain ya kata sales, saya cari datanya di internet juga belum ketemu. Akhirnya saya mencoba menghitung sendiri, karena kebetulan biji pakai B atau satu pakai BB. Ini kan kapasitas 140 lah. Berarti kalau saya hitung kemungkinan besar dia pakai tegangan sekitar 214 volt. Nah, 214 volt. Kalau misalnya kita hitung lagi berarti pakai berapa sel? Kalau 214 dibagi dengan 3,2, ketemu jumlah selnya yang dipakai ini itulah. Kalau yang radio itu 38 kWh. Jadi kalau misalnya premium pakai berapa baterai, ya tinggal 38 kWh kita bagi menjadi kita bagi dengan baterai ini kan 140 Ah. Ya kan, kalikan 3,2, nanti ketemu berapa jumlah baterai. Jadi dari kata langsung selebar rantai kendaraan aja. Jadi bisa makanya desain seperti ini itu bukan berarti tanpa alasan ya. Desain seperti ini memang dibuat supaya pemasangan di kendaraan itu juga lebih gampang gitu. Kalau misalnya saya harus mengkonversi, nah, maka saya cari baterai yang bisa saya sesuaikan dengan posisi yang ada di kendaraan. Kalau saya rasakan saya mau mengkonversi contoh misalnya kayak di kantor, tapi saya harus pakai baterai ini, biar terpaksa rantai di kantor itu harus saya potong. Kalau nggak bisa saya pasangin nanti kesulitan. Bisa juga dipasangkan, tapi nanti kalau di bawah lantai bisa terlalu rendah kan gitu. Bisa tol nanti. Anak jalan kok mogok ternyata baterainya ketinggalan kantor. Loh, atau pernah kejadian kayak gitu Pak? Pernah Pak, ini bukan baterai. Saya propellernya ketinggalan. Poros propeller. Ya untungnya perang di dalam perumahan itu saya mau ke rumah teman, bawa jeep, kebetulan saya masukkan 2 mili Pak. 2 mili. Memang saya sudah dengar bahwa ini kayaknya ada baunya kendor. Kritik-kritik gitu Pak di propeller. Sama anak saya yang sekarang udah Joko itu kalau waktu itu masih tahu-tahu orang-orang gering Pak, gak jalan kayak gitu. Nah, terus ya biasa kan kita berhenti dulu gak langsung berhenti kan. Saya coba masuk-masukkan di kilo pas kopi ini kok jalan kenapa? Terus begitu saya ikut ke bawah Pak, propellernya naik. Akhirnya saya jalan dan ke arah balik itu kan poros propellernya yang belakang. Bapak, nah waktu itu juga bingung sudah, masa harus geret? Baru ingat,
Loh tak bawa itu simpat biji gitu. Ngapain harus ditarik? Akhirnya saya masukkan posisi 4 biji Pak. Kita jalan bergerak pakai depan. Sampai di rumah teman saya, terus saya minta baut, karena berhenti langkah bautnya itu sama pinjam kunci. Dia dijelasin sebentar ya beres. Dan ini kejadian juga pada saya obrol juga gitu. Nah, tinggal satu bodi Pak, kaporot. Akhirnya teman-teman kok putar cuma depan Pak saya itu. Gak tahunya propeller belakang saya itu patah. Patah. Akhirnya jalan cuma roda depan nggak mampu sudah. Rodanya berputar tapi justru malah keporot ke posisi semula. Dan itu malam sekitar jam hampir jam 12-an. Saya itu ketakutan hasilnya. Jadi punya teman-teman sudah di bis Pak, ditarik pakai bis itu ke atas satu persatu. Dan saya itu paling belakang, di bawahnya gede Pak. Terus pikir, nunggu kan giliran ditarik maksudnya. Karena memang sulit, licin dan banyak akar dan posisi memang gerimis. Akhirnya karena rasa takut Pak, sendirian di bawahnya gede Pak. Coba lah pakai taksi, nggak usah ditarik kan. Coba Pak, bisa. Dan tinggal satu bodi itu tadi. Kok nggak bisa naik, malah balik ke tempat semula Pak. Digandoli sama penghuninya pohon. Akhirnya jadi bis, ya kan? Terpaksa di keadaan yang sulit ya digandoli sama temennya, artinya ditarik sama temennya. Karena kalau nggak takut tidak mungkin ya gitu. Itu terjadi juga, jadi patah. Oke, jadi baterai ini kalau misalnya posisinya terlalu gandol, bahayanya nanti juga ke kantol, Pak. Ke kantol bisa ada mechanical juga. Baterai baik merupakan baterai tegangan tinggi yang disusun dari modul-modul baterai yang di dalamnya terdiri dari sel-sel baterai sehingga tegangan tinggi terbentuk. Kemarin sudah disampaikan Pak Mukras alasannya kenapa sih kok menggunakan tegangan tinggi. Kenapa enggak tegangannya rendah saja tapi harusnya besar? Permasalahan nanti adalah pada jalur yang dilalui Pak, pada kabelnya. Jadi kan kalau dia jalan-jalan PLN Pak, sudah satu contoh, itu 10.000 volt Pak, tinggi tegangannya, disalurkan ke kota atau pabrik kota C, baru diturunkan yang di sisi tegangan menengah 2.000 volt. Jadi dulu kan ada kabel yang lari ke rumah-rumah di bawah Pak, terus atas itu masih ada kabel lagi. Ini yang masih 2.000 volt. Kemudian diturunkan lagi pakai transformator yang ada di tiang itu menjadi 220 volt. Nah, nggak bisa dari sumbernya sana langsung 220 volt. Bisa, tapi tidak efisien pada kabel nanti. Kabelnya harus gede. Makanya tegangannya dibuat tinggi. Nah, untuk tegangan baterai itu kebanyakan itu Bapak kisaran antara 200 sampai 400 volt. Nah, tegangan baterai yang digunakan. Tetapi tegangan kerja motor itu banyak yang menggunakan 650 sampai 850 volt. Jadi ada penaik tegangan lagi nanti diuji dari kontrol itu, Bu Bapak. Nah, terus kalau misalnya baterainya 300 sekian volt, sementara listrik yang untuk isi kan hanya 220 volt. Gimana caranya kok bisa naikkan kayak gitu? Nah, ada yang memanfaatkan motor tersebut sebagai transformatornya. Karena di motor itu kan limitannya nggak satu, 3 pas, ya kan? Nah itu dimanfaatkan sebagai transformator Pak, untuk menaikkan tegangan. Jadi mereka mikirnya sudah transfer itu Pak. Oke, kita back ke baterai Pak. Jadi disusun dari sel menjadi modul, dari modul menjadi pack baterai sehingga tegangannya bisa tinggi. Salah satu contoh bentuk packnya kayak ini Pak. Ini juga ada di lantai, yang ini agak tinggi, yang di belakang, karena jok belakang biasanya mempunyai space yang lebih tinggi untuk lantainya. Kemudian kalau kita perhatikan, nah posisi yang perlu diperhatikan adalah di titik berat itu Bapak. Letak baterai tegangan tinggi. Ini contohnya itu Bapak di salah satu kendaraan yang ada, tipenya adalah lithium yang polimer, kapasitasnya 28 kWh, power outputnya 98 kW,
energi density-nya 104,9 kW per kilogram. Berarti kalau kita lihat dari posisi ini dengan melihat ini, Bu Bapak, kira-kira baterai tersebut kita sudah bisa perhitungkan beratnya. Iya kan? Karena ini 104,9 kWh per kilogram. Tegangannya 360 volt, Pak. Kalau yang konversi rendah, Pak, hanya 72 volt. Yang pabrikan bisa 360 volt. Kalau dengan kesetrum listrik PLN 220 itu masih terasa. Kenapa? Karena ada getaran 50 kali per detik, karena 50 Hz. Pasti jadinya pas kesetrum kan bergerak. Nah kalau kesetrum DC, Pak, Langsung. gak kerasa, ngerti-ngerti ya masalah kan gitu. Apakah tidak terasa? Terasa, Pak, tapi lebih halus. Ibarat frekuensinya jauh lebih tinggi. Karena kita ibaratnya lebih berat sebetulnya. DC itu kan kalau kita lihat di osiloskop kan berat, bukan membentuk gelombang. Ini, Pak. Makanya DC kok nyetrum? Iya kalau 12 volt. Oh yang 12 volt aja kenyataannya banyak peserta pelatihan itu tidak berani, Pak, pegang. Suruh nyambung kabel 12 volt izin. Ini Pak Guri baru tahu nyekel baterai mungkin sampai saya gitu. Nah, kalau 12 volt memang nggak terasa. Apakah nggak ada urusan mengalir ke tubuh kita? Ada, tapi tidak ada efeknya. Kan kemarin dicontohkan waktu Pak Mukas menyampaikan K3, ya kan, bahwa tahanan tubuh manusia itu lebih kurang sekian. Maka kalau dikasih tegangan berapa sih, itu harusnya sudah membahayakan kita. Kan dengan waktu kurun waktu cuma berapa kemarin? 0,3 detik. 30 milisekund. Dan saya secara pribadi dulu, Pak, pernah menjadi produsen dan pedagang setrum ikan, Pak. Zaman saya sekolah itu keluyurannya cari ikan di sungai, Pak. Akhirnya sampai bisa bikin setrum ikan, sampai dodolan setrum ikan. Dan pertama kali membuat, saya menggunakan koil, Pak, menggunakan perli, itu cuma diketawain sama ikan. Saya pegang kesetrum, saya pakai nyetrum, nggak kesetrum. Sampai ikan saya jari, saya taruh di ember, Pak, saya setrum, ikannya ketawa. Seandainya saya bisa mendengar ketawanya ikan. Tapi begitu tangan saya masukkan kesetrum. Kenapa? Dari jawab, ternyata apa? Arusnya terlalu kecil. Maka akhirnya saya melilit sendiri, Pak. Membuat sendiri ukuran primer dan sekunder, saya keluarkan nggak tinggi sekitar 100 volt. Lalu waktu itu harusnya mencapai 0,6 ampere. Udah, itu des jangankan ikan, bulus pun belut kena. Benar, Pak, bisa. Waktu itu ternyata banyak yang kesenggol kali, Pak. Gila, bisnisnya waduh, otak bisnisnya. Untuk kepet, Pak. Wah, aku dari saat itu, aku yang di saat itu, aku saat ini sih untung dari itu. Akhirnya dia melayani pesanan. Nah, Ibu Bapak, ini 360 volt. Terus onboard chargernya maksimum charging capacity hanya 6,6. Rata-rata untuk UBC, makanya kenapa di wall charging, charger level 2 itu rata-rata sekitar 7 kali. Karena charger onboard yang ada di sana untuk penggunaan satu fast itu didayanya lebih kurang 7 kali, makanya di sini 6,6. Tapi kenapa bisa 25 sampai 30 kali kalau kita pakai SPKLU? Karena itu jalan dengan 3 fas, Pak. Jalan dengan 3 fas. Jadi nanti kalau kemarin pun jadinya bisa melihat bawaannya, ya, yang di trainer itu ya, atau nanti bisa dilihat lagi. Itu kan yang untuk fase sebetulnya ada 3 yang bisa disiapkan. Tapi kalau penggunaan untuk portable charger maupun yang wall charging itu hanya jalan dengan 1 fas. Kalau jalan 3-3-nya itu bisa sampai 32 ampere, Pak. Tuh. Dia hanya 6,6 kilowatt ya kapasitinya. Charging time-nya tergantung, ya kan? Ini sekitar 4 jam 25 menit. Nah, kalau tas cepatnya
sekitar 30 menit itu dengan menggunakan 50 kW Pak. Kalau dengan 100 kW sekitar 23 menit. Kalau DC itu DC charging, kalau pakai solid state baterai 5 menit cukup. Kan sama dengan kita ngisi bensin ya Pak. Ada cer 5 menit selesai. Jadi yang dikejar. Karena juga Pak, charging tadi yang lama membuat orang malas untuk beli kendaraan listrik. Nah gimana kalau saya buru-buru mau pergi, sementara ternyata belum saya masih harus tunggu 8 jam. Nah, itu Bapak. Sekarang enggak lagi, karena sudah ada charger cepat. Komponen baterai itu Bapak, nah ini satu contoh pack punyanya Yomi itu Bapak. Di sana ada cooling pack-nya, ya, ada baterai modulnya, di sini ada 12 modul, ya kan? Ada yang 6 sel, ada yang 10 sel, kemudian ada baterai sel ada di dalam, terus ada safety part, safety part itu Bapak. Ini digunakan sebagai pengaman jika jenengan mau melakukan inspeksi kendaraan tersebut supaya sistem tegangan tingginya tidak jalan. Kemarin di K3 sudah jelas, kalau setelah kita lepas safety part, jangan langsung kita sentuh. Tunggu beberapa saat dulu, ya kan? 5 menit misalnya, sampai tegangan itu turun di bawah 30 volt. Loh, padahal sudah dilepas Pak, saya dulu masih ada tegangan tinggi. Ya, karena di dalamnya pasti ada kapasitor itu Pak. Jadi kita menunggu itu sebetulnya menunggu terkurasnya kapasitas yang ada di kapasitor. Pernah kesentuh kapasitor? Nah, Saya kalau ngajar pengajian dulu itu Pak, saya cari kapasitornya TL, lampu TL itu loh Pak, kan ada kapasitor yang kotak itu, yang biasanya tertera 400 volt. Itu saya tes pakai listrik PLN tes. Jadi sebelum saya masuk kelas Pak, saya sudah siapin beberapa. Kalau pas jelaskan pengajian itu loh Pak, yang tentang pelapinya dan kapasitor kan itu, ada satu. Ya kalau di kelas terus saya lempar peserta, siswa. Begitu ditampang terus kena kabelnya kan digikat, setrum. Setrum apa? Itu saya datang, saya perlu nggak setrum, karena matanya sudah habis kan kebijakan. Itu Pak, saya juga bisa ngerti. Jadi kesetrum kapasitas. Kemudian ada BMS, baterai manajemen unit, kalau di sini istilahnya ya, atau baterai manajemen sistem. Terus ada power relay assembly (PRA), kemudian ada cooling pack tadi sudah saya sebut. Jadi di dalam baterai pack yang besar ini Ibu Bapak, isinya tidak ada sel baterai. Nah, isinya tidak ada sel baterai, tapi ada beberapa perangkat atau komponen lain yang melekat di sana. Ya. Contoh misalnya, di sini ada PLA. Begitu dengan kabel, otomatis outputnya baterai tersebut pasti tidak boleh ada tegangan. Kalau kan dengan itu langsung kok pasti ada, pasti di situ akan turun. Karena itu adalah melepas muatan kapasitor. Kenapa kok tidak ada tegangan lagi? Karena penghubungnya sudah dengan kabel, PLN-nya juga tidak jalan gitu Bapak. Jadi jangan kaget nanti dengan kalau misalnya pas inspeksi atau identifikasi komponen, dengan ukur tegangannya kok nggak keluar. Larinya adalah ke sini. Oh iya, ini saya bisa dipaknya juga sudah saya ambil yang pertama. Yang kedua, PLN-nya pasti posisi non aktif. Nah kalau relainya nggak aktif, ya otomatis outputnya nggak ada ya gitu. Nah, jangan terus mati tuh. Bilang tegangannya ini kemana dan lain sebagainya. Nah ini susunannya, nah ini kemarin siapa? Bagus ya, simpan baterai ada 96 sama 93. Siapa kemarin yang kita saya? Nah, di sana itu bisa 9, nah di sini misalnya 93. Jadi ada salah satu yang salah ketik. Saya tidak tunjukkan dulu, tapi dengan coba karena dari sini ada 6 modul yang menggunakan 6 sel, ada 6 modul yang menggunakan 10 sel. Berarti dari situ saja kita harusnya tahu di situ berapa sel. 12. Nah, 6 kali 6 ada 36, ya kan? Ditambah yang satunya 6 kali 10 ada 60, berarti harusnya ada 96 sel. Tapi di sini tertulis 93 sel. Jadi juga ternyata Pak Agus sebelum tidur sempat baca. Kok saya bingung Pak, ada yang ditulis 96, kok di sebelahnya 93. Dari 96 sel dibagi dalam 12
modul. Nah, karena dia menggunakan lithium-ion polymer, maka tegangannya di sini tertulis 3,75 volt per sel. Sehingga kalau kita total nanti ketemu tegangannya adalah 360 volt. Nah, di sini satu contoh Ibu Bapak, kalau jenengan perhatikan, ya kan, tegangan masing-masing selnya tidak sama. Ada sel yang punya tegangan 225 modul ya, bukan sel. Di 225 volt, 6 sel dari yang apa istilahnya 6 modul ya kan? 6 modul dari sel yang masing-masing 6 dan 6 modul dari sel yang masing-masing 10. Ketemunya yang ini 6 modul, ini 6 modul, yang di sini 225 volt, yang di sini 135 volt. Ini kalau dirangkai seri yang ketemunya 360 volt. Jadi dari modul-modul yang ada itu tergantung kebutuhan jaringan nanti bisa terangkai seri atau terangkai paralel. Kalau dari modul tadi kita ngejar kapasitas, maka setelah modulnya kapasitasnya dapat, kita ngejar tegangan, maka dirangkai seri antar modul. Contoh itu Bapak, yang universal BMS-nya ini, saya menemukan di pasaran paling banyak ada 32 sel, 32 S paling banyak. Maka kalau misalnya saya ingin merakit 360 volt, maka saya kesulitan. Oleh karena itu harus saya bagi, bukan langsung 360 volt. Kalau misalnya saya dapat yang 32 S, berarti saya rakit 96 volt, 96 volt begitu Pak, nanti baru dirangkai seri. Atau saya gunakan yang 24 S, 72 volt, nanti satu modul lagi 72 volt, satu modul lagi 72 volt, sampai tujuan saya tercapai baru saya rangkai seri. Nah itu. Bapak, jadi tidak selalu hanya satu BMS saja di sana, tergantung juga S-nya ini. Nah kalau di sana misalnya ada 96 sel baterai dan semuanya terangkai seri di Bapak, maka di tiap sel tersebut kan harus dipantau ke BMS. Berarti BMS-nya harus ada 96 S dari itu. Gampangannya seperti itu. Oh di bawah. Saya kali ini jadi ingat ada sesuatu yang beda. Saya tadi pagi itu coba keset tadi, coba rekap terus bawa ke ruang sebelah, ke kelas sebelah. Lalu itu kok saya ingat ya, ada apa yang tadi dibilang. Oke, nah susunannya kayak gini Bu Bapak. Jadi di sini ada modul 1, modul 2, 3, 4, 5, 6. Di bagian sini ini yang modulnya hanya terisi 6 sel baterai, yang bagian sini yang modulnya terisi 10 baterai. Berarti ada 6 yang isinya 6 sel, ada 6 modul yang isinya 10 sel. Kali jumlahnya adalah 96 sel. Karena masing-masing sel itu tegangannya 3,75, maka total itu tegangannya itu 360 volt. Kalau kita lihat dari tegangan modulnya, ada 6 sel yang masing-masing modul tegangannya 22,5 dan ada 6 sel yang masing-masing modul 6 modul yang masing-masing tegangannya 37,5 volt. Artinya berarti yang modul di sini dirangkai seri. Di dalam modul selnya juga dirangkai seri, keluar dari modulnya dengan modul yang lain juga dirangkai seri. Kenapa kok nggak dijadikan satu modul gede menjadi satu pack baterai? Karena posisinya menyesuaikan di ruang yang ada di kendaraan. Gitu. Nah ini contoh punya Ioniq, dan Ioniq yang kita punya awal-awal itu dulu desain bodinya bukan memang disiapin langsung untuk electric vehicle, gitu loh. Jadi awal-awal electric vehicle itu memanfaatkan bis sasis yang sudah ada di Bapak. Jadi bis bodi atau bis sasis yang sudah ada, basis bodi atau basis sasis yang sudah ada, maka mereka menyesuaikan bentuk modul-modul baterainya. Nah yang sekarang memang diciptakan untuk kendaraan listrik, sehingga satu rantai itu sudah dijadikan posisi untuk pack baterai. Ini kalau model-model yang sekarang. Susunan dalamnya, nah seperti ini Bu Bapak.
Kalau kita perhatikan, kalau tadi di apa istilahnya di lembar sebelumnya kan semua terangkai seri satu sel, tapi di dalam gambar ini tergambarkan ada 2 sel masing-masing. Tapi tidak apa-apa, ini kita anggap satu sel. Artinya 2 sel terparalel kan kita anggap satu sel. Nah, ini juga Pak susunannya. Ada yang tersusun dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada yang tersusun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi yang di sana ada 3 yang tersusun dari 6 sel, 3 tersusun 10 sel, yang di sini 3 dari 6 sel, 3 dari 10 sel, terus penghubungnya antara yang bagian kiri dengan bagian kanan itu terhubungkan dengan servis sertifikat. Jadi perangkai serinya pakai servis sertifikat itu di tengah-tengah Pak, di sambungan tengah-tengah. Jadi makanya kalau servis sertifikat itu diambil, terus ya otomatis hubungan serialnya sudah terputus. Belum. Bersama dengan itu juga yang namanya power relay assembly atau PRA-nya juga sudah non-aktif Pak. Makanya kalau dicek tegangan keluarnya harusnya tidak ada. Aman sudah. Jadi kalau jadinya mau perbaiki apanya yang di kompartemen mesin atau apa sudah nggak khawatir tersengat tegangan tinggi. Dengan catatan tadi dijalani prosedur K3-nya, lepas sertifikatnya, kemudian tunggu beberapa saat, ukur tegangannya, kalau sudah 30 volt ke bawah itu aman untuk bekerja. Jangan tercoba sudah tak copot masih mesti menunjukkan 300 volt. Paling juga kesenggol sebentar kok. Nah ya. Mungkin di situ nggak bahaya Pak, refleksnya bahaya. Apalagi nanti pada saat praktek bareng-bareng. Karena kaget, sesuai ikut langkah ini berberat. Gini, monggo. Untuk power relay assembly itu RA. kan RA ya itu kan ketika kita melepas setiplak gitu kan harus nggak aktif. Nah untuk mengaktifkan dan menonaktifkan itu apakah hanya dari aliran listrik yang ada di baterai tersebut atau ada kontrol sendiri Pak? Yes. Baik, terima kasih Pak Gus. Untuk PRA ini Bapak, gitu. PRA ini kan yang nanti mengaktifkan arus utama. Siapa yang mengendalikan? Ada dari kontrol kendaraan tersebut Pak, multi controller unitnya. Jadi dia ikut kunci kontak dari sekarang. Jadi sebetulnya begitu kunci kontak dengan OKAN, maka PRA ini harusnya sudah off. Tapi untuk langkah safety lebih lanjut, maka servis sertifikatnya ini juga harus dilepas. Bukan berarti kalau ini saya tanggapkan ini aktif, tidak. Ini aktifnya manakala kita posisikan on dan ready. Kalau di Kalimun itu relaynya saya pasang di depan, ada relay gede. Jadi kalau saya on kan kebetulan saya aktifkan pada posisi start supaya ritual startnya tetap ada. Jadi di Kalimun kalau dia mau coba nanti kalau on saja nggak bisa tidak, harus di start. Begitu di start tes dengan suara relay ketok, karena relaynya itu gede Pak. Sekarang sudah banyak di online era itu. Dengan yang 12 volt ada yang sampai 500 ampere mampu relaynya. Banyak begitu. Dulu saya pernah kebingungan dari relay gede Pak. Karena untuk kali power steeringnya Mercedes 140. Mercedes A140 itu power steeringnya elektrohidrolik. Jadi motor hidroliknya dikendalikan oleh motor listrik atau pompa hidroliknya. Pompa power steering itu digerakkan oleh motor listrik. Motor listrik itu gede dari motor starter. Saya pakai relay dulu itu nyolot terus. Akhirnya saya kali pakai FUV hanya bekerja pada saat posisi kecepatan di bawah 10 km/jam. Jadi saat pagi. Kalau mobil sudah jalan itu kan power steering tidak begitu banyak dibutuhkan. Karena kalau saya aktifkan terus Pak, nggak lama nyolot kontak relay. Karena motornya gede. Nah sekarang sudah ini. Nah, jadi PRA itu dikendalikan oleh kontrol total yang ada di kendaraan.
bukan hanya dikendalikan oleh ini. Kalau safety plug ini hanya memutus jalur tegangan tingginya, jalur utama itu. Kemudian di sebuah kendaraan itu kan kalau di ICE itu kan ada ECU Pak. Ya. Kalau PGM ini kan hanya mengatur tentang baterai yang kemudian nanti dia terhubung dengan controller. Nah, untuk mobil listrik apakah controller itu nanti juga akan terhubung dengan ECU-nya ataukah memang ECU motor listrik itu hanya ECU itu saja? Ya, baik. Betul bagus. Jadi semua nanti terkoneksi di sana. Oleh karena itu kalau jadinya misalnya baterai yang 12 volt, akselerasi baterainya itu masalah, maka sistem jadinya juga tidak akan bekerja. Kenapa? Karena komandonya itu dari sentral kontrolnya. Dari sentral kontrolnya artinya memiliki kontrol yang ada di kendaraan tersebut. Salah satunya yang mengendalikan PLA ini juga mengaktifkan kontroler yang untuk menggerakkan motor listrik. Makanya kalau misalnya baterai 12 voltnya drop, sistem tidak akan berfungsi. Bahkan akan ngelok menenggerak di situ. Kenapa? Karena sekarang rata-rata untuk parking brake-nya juga sudah elektrik, Pak. Penguat remnya ini juga sudah menggunakan elektrik. Maka kalau power yang 12 voltnya itu masalah, dia akan posisi nol di sana. Makanya kan beberapa kejadian di Jakarta, mobil listrik mogok nggak bisa diapa-apain, didorong pun nggak bisa, didorong pun nggak bisa. Itu akhirnya harus dikadang away dan itu. Diangkat rame-rame. Saya pernah mogok, mogoknya itu karena boljonya lepas Pak. Roda kayak gini, kan itu masih nggak bisa jalan. Sementara menghalangi jalan cuma daerah sepi Pak. Saya tinggal turun cari spare part yang ada di situ almarhum bapak saya dan almarhum ibu sama keponakan saya. Nah tinggal, ternyata ada 2 truk lewat, nggak bisa lewat. Diangkat 4 orang, mobil saya itu dipinggirin. Waktu itu pakai Fiat Uno, Fiat Uno. Itu kejadian di Bali. Di atasnya Istana Batas Kiri. Jadi tetap terkoneksi dengan sentral kontrol yang ada di sana. Makanya seringkali kemarin itu sampai saya coba konfirmasi ke dealer, karena beberapa kali di sini itu lama nggak digunakan pas nggak ada kelas gitu. Ternyata baterai 12 voltnya drop. Akhirnya mati kok Pak, nggak tahu. Nah begitu saya coba tanya ke dealer, kemudian ada di dealer juga sering Pak saya dulu. Karena banyak orang itu hanya lihat, ya, sementara lupa akhirnya tidak pernah diaktifkan. Kan DC converter jalan Pak, manakala mobil tersebut posisi on ready. Jadi kalau mobil tersebut tidak pernah di-on-kan, tidak ada yang ngecas baterai kan gitu Pak. Sementara seringkali namanya customer kan lihat buka pintu gitu aja lampu interior nyala dan lain sebagainya. Jadi di dealer pun sering kejadian kayak gitu, lama-lama baterai 12 voltnya drop. Oh berarti gitu dong. Jadi karena di sini beberapa kali gitu nggak dipakai, kalau mau dicoba pakai, kayak mana kata sekarang. Ternyata baterai 12 voltnya tadi drop. Makanya nanti kalau dengan misalnya pakai kendaraan listrik, jangan lupa itu. Oh lama nggak dipakai, nanti kalau tahu-tahu nggak bisa, cek aja tegangan baterai 12 volt. Dan solusinya gimana ya? Kita tes Pak. Kalau tegangan baterai terkabel sudah bisa hitungan. Makanya kemarin itu ada salah satu bengkel di Jakarta yang kebetulan itu training di sini PNBP. Jadi dari beberapa bengkel, setelah tahu itu, ternyata sebetulnya kita nggak usah bingung-bingung. Modalnya cuma kita bawa baterai saja, ya kan? Atau bawa charger kan? Jadi kalau kejadian mogok itu nggak bisa diapa-apain, ya kan? Di-on-kan juga nggak ada sesuatu yang nyala dan sebagainya. Maka baterai 12 voltnya sih yang perlu kita. Iya, supaya mobil tersebut bisa jalan lagi. Katanya si teman yang bengkel di Jakarta, wah itu bang ini. Ya kalau daripada ngambil towing dan lain sebagainya itu loh. Itu bagus ya. Tapi kalau di mobil kan ada baterai yang 12 voltnya ya Pak ya. Apa pertimbangannya kenapa harus pakai
pakai 12 volt, kenapa tidak ambil dari baterai yang besar kemudian di step down jadi 12 volt? Karena di motor sepertinya yang di sepeda motor listrik Pak, Ya. itu pakai DC. baterai cuma satu, kemudian di DC to DC. Ya, betul. Nah, sekarang gini Pak, Pak Firman ini, Pak. Kalau di sepeda motor Pak, pengguna yang lain kan nanti gayanya tidak besar, ya, nanti gayanya tidak besar. Kemudian kalau di kendaraan Pak, itu banyak gaya yang dibutuhkan besar. Dari sektor penerangan saja jumlahnya pasti sudah lebih banyak daripada yang Pak. Kemudian belum lagi kebutuhan audio video pasti di sana ada. Kemudian yang tidak kalah penting, backup tegangan untuk controller maupun sistem-sistem elektronik yang lain yang di sana harus selalu ada. Oleh karena itu tidak mengandalkan DC konverternya saja. Dia pasti punya satu backup di situ yang namanya baterai. Begitu sebetulnya mesin atau mobil tersebut sudah dengan aktifkan, maka yang jalan adalah DC konverternya. DC konverter. Tapi kalau di kebutuhan yang melonjak, baterai masih bisa komplit. Begitu mobil dengan diangkat, yang namanya yang namanya jam, yang namanya TV dengan itu backup memorinya kan tersupport terus oleh baterai. Karena kalau enggak, nanti kan terputus di situ DC konverternya misalnya, maka memorinya akan rusak lagi ya. Nah, seperti itu. Jadi makanya tetap akselerasi baterai tadi dibutuhkan, akselerasi. Jadi baterai tegangan rendahnya masih butuh. Dan kenapa? Enggak usah itu semua pakai tegangan tinggi saja. Kalau 360 Pak mau betulin lampu ya gitu ya. Ganti sikit itu kesetrum bukan ada. Itu, jadi makanya masih tetap ada tegangan rendah. Kalau seandainya misalnya suatu kali terus masalah kayak itu tadi, ya jadinya cuma tinggal backup 12 voltnya saja. Aduh kok gak tahu apa-apa, ternyata tegangan 12 volt saya rendah. Ya udah dengan kas dulu atau diganti baterainya, udah kan. Kan kalau nggak diaktifkan, DC-nya nggak aktif. Lama-lama digerogoti isinya baterai tersebut. Gitu. Tapi kalau di sepeda motor, karena kebutuhannya hanya untuk lighting dan kecil, maka tidak perlu baterai yang 12 volt. Apalagi kan sudah tidak ada starternya. Tapi kalau di mobil karena kebutuhan banyak, maka masih butuh backup, termasuk backup memori untuk komponen elektronik yang ada. Ya contoh lah, jadi kan sudah bisa tadi ini, frekuensinya apa sudah termemori. Begitu kalau jadinya lepas hati kan, bisa lagi kan gitu. Masa setiap kali saya mengkonkan mobil saya mau nyetel radio, saya boleh menyanyikan gitu. Alangkah tidak enaknya. Makanya itu backup memorinya dibutuhkan. Tanya Pak, Pak. kembali ke ini Pak, ke baterai yang ada. Tadi kan disampaikan itu ada 96 sel, 10 modul, dan kan semuanya itu di seri Pak, untuk mengejar ke 360 volt tadi. Pertanyaannya, untuk mengejar kapasitasnya bagaimana itu Pak? Ini kan di seri semuanya. Iya. Nah, tadi kita lihat daya baterainya berapa? 3,5. Nah, di sini daya baterainya 28 kWh kapasitasnya, ya kan? 28 kWh. Terus tegangannya 360, nggak jelas. Berarti kapasitasnya berapa kira-kira kapasitas selnya? Kapasitas baterai tersebut kan berarti 28.000 dibagi 360. Ketemu berapa Pak? Coba itu. Dihitung. Ketemunya 777. 770 apa? 770 ah. Iya. 770 ah. Apa ya? 770 dikalikan 360 ketemu 2.800. 228 itu. 2.800.
Wah, oke, nggak kegedean. 7,7. 7,7 ah, 7,7 ah. 2008. Bener. 77 Pak, 77. Iya. Oh, jadi kan kalkulator berapa berhasil? 77 Pak. 77. Nah, 77 ah. Artinya persennya itu pakai baterai yang Sudah tidak besar, lebih besar dari kehidupan jenengan. Berarti satu baterai itu sudah 77. Jadi satu sel baterainya itu sekitar 77 Ah. Ini 100 Ah sekian. Nanti ion itu kalau jenengan ini jadi lebih kecil dari ini baterainya. Cuma kalau ini LFP, kalau ion itu lithium ion kompleks. Nilai tegangan persen lebih tinggi. Kalau ini 3,2, kalau itu 3,7. Artinya apa? Berarti tiap sel bisa saja kalau di dalam gambaran yang ini Pak Leo. atau beta ini saya itu agak sulit. Itu Pak Ferry juga ya? Bukan? Leo. Pak Leo ya? Oh yang kemarin posisinya di sana Iya, pindah-pindah. Kalau kita lihat yang ini Pak Leo, gambar ini, nah ini kan gambarannya sebutkan di dalam penjelasan tadi itu kan satu sel, tapi di dalam ini kan ada 2 sel. Berarti kemungkinan besar dia menggunakan 2 paralel sel di sana Pak, yang kisaran 37 Ah. Betul. Kisaran 37 Ah dan 40 Ah berarti. Artinya lebih kecil dari ini, tapi ada 2. Di paralel di dalam ya. Iya di paralel di dalam ini dianggap sama sel. Aduh. Jadi tidak harus menggunakan sel yang 77 Ah. Tapi di tiap rangkaian sel ini hitungannya ketemu yang sekitar 77 Ah. Antaranya 80 Ah misalnya. Maka saya menggunakan sel baterai yang 40 Ah paralel 2 atau sel baterai 20 Ah yang paralel 4. Contoh yang saya pasang di trail saya itu sel baterai kotak yang 20 Ah. Kecil-kecil. Kalau di situ jadi gede karena temennya banyak, ada 24 kali 2, ada 48 biji misalnya. Cuma saya bentuk jadi satu, sama dengan ini. Kalau masih telanjang bentuknya kayak gini Pak, kemarin di hari Jumat itu saya bungkus jadinya kayak gini. Supaya bisa dibawa kemana-mana untuk tes, maksud saya seperti itu. Nah, jadi sebetulnya baterai yang kita bentuk ini isinya adalah ini. Ya, 4S2P. Berarti ini kategori adalah 12 volt. Dianggap 1 sel. Dianggap satu baterai. Satu modul. Nah, kalau misalnya saya pasang kayak gini lagi banyak, saya rangkai menjadi pack, maka ini dianggap satu modul. Iya, itu. Tapi kalau kita pakai sendirian ya itu pack baterainya. Tapi kalau ada temennya lagi, maka itu menjadi modul baterai. Kalau totalitinya menjadi pack baterai. Tuh. Karena baterai asik dengan yang 12 volt itu Pak, kebetulan pabrik pembuatnya 3 per sel. Di dalamnya kan ada 6 sel. Ya, ada 6 sel. 6 sel dirangkai seri di sana, sehingga keluar sistemnya adalah 12 volt. Kalau yang untuk 24 volt rata-rata menambahkan 2 modul baterai, begitu Pak, dirangkai seri. Karena beli di pasaran kali yang langsung 24 volt juga sangat sulit. Ya kan? Dijualnya 12 volt, tidak dirangkai seri menjadi 24 volt. Di dalam yang masing-masing ada 6 sel. Terus jadi kan mungkin pernah ketemu baterai yang kecil, biasa di kamera, gitu, bulat kayak gini kayak gitu. Tapi tegangannya 12 volt. Ada yang 9 volt, ada yang 6 volt. Yang bulat kayak gitu. Apakah pernah jadikan menemukan bahan baterai yang beda tegangannya bisa setinggi? Ada. Dan ini ternyata kok ada Pak, saya kuliah untuk kamera, saya 12 volt. Bapak perotolin di sini, di dalamnya adalah baterai kancing Pak. Disusun seri. Jadi kalau jadikan kamu punya nasional, punya Panasonic misalnya,
atau punya Fuji. Ini kan buka, nanti baterai kancil kayak baterainya jam itu loh Pak, disusun saya ini. Saya juga ada contohnya, dibawa teman-teman aku kalau nggak salah, guru tolong aku. Begitu saya buktikan, saya buka di sini, Pak ini saya mintanya Pak, saya bawa untuk contoh di sana. Monggo lah. Habis saya kira kan. Jadi lebih kurus dari ini, kayak baterai yang triple E, ya toh. Tapi tegangannya 9 volt. Nah begitu dibuka Pak, baterai kancing tadi tersusun rapi di sini. Jadi belum ada baterai baterai yang langsung bisa tegangannya tinggi dalam 1 set. Saya pernah Pak, kirim baterai 1 sel itu tingginya segini Pak. Panjang lebarnya lebih kurang segini. Terus tingginya segini. Karena 1 sel itu 850 Ah. Tegangannya kecil, karena dikasih hanya sekitar 2, sekian kan. Nah, waktu itu kita kirimkan BNPT untuk solar charging station. Jadi tiap selnya itu 850 Ah. Saya kirim 1 ton, kali itu 1 ton, saya kirimkan dari Pules, itu per kilonya kita 15.000. Jadi 1 ton 15 juta gitu. Untuk penerangan pakai solar. Dan saya pernah dapat kerjaan untuk bikin sistem penerangan di daerah-daerah itu menggunakan solar. Bos itu pun bukan orang listrik Pak, wanita aja, itu mana ya? Kerjakan beberapa kota di luar Jawa, termasuk BNPT itu ada 3 bandara kecil yang saya kerjakan untuk water treatmentnya. Full energinya dari solar cell, dari matahari. Untuk pompa narik dari sumur sampai memproses air menjadi air minum dan air bersih. Itu semua pakai energi dari matahari. Waktu itu Pak, masih suka santungan. Nah, itu kira-kira ya. Baik. Ini masih rangkaian yang tadi Pak. Nah, ini kalau kita lihat PRA-nya. Jadi di sini Bu Bapak, sel-sel dan modul-modul baterainya tadi, ini servis plug-nya, kemudian di sini power relay assembly-nya. Power relay assembly, dari sini baru ke junction box. Jadi di sini ada box yang dikatakan junction block, ini ada box sendiri. Maka dari baterai setelah melalui PRA larinya ke sini. Nah PRA ini bisa aktif kalau di mobil tersebut ya dengan aktifkan. Itu yang dikatakan Pak Agus tadi. Bukan berarti begitu ini cair paksa, ini sudah aktif, di sini ada tegangan. Ya, harus proses kita aktifkan dulu di kendaraan supaya PRA-nya ini aktif. Nah kemudian di PCU ini ada banyak macam fungsinya Pak. Ada konverter, ada inverter, ADC, EDC, UFC, dan lain sebagainya. Ini satu box, kemudian di bawahnya ada OBC. Jadi kalau OBC dengan kontrolernya ini tidak menjadi satu box Pak, cuma dia bertumpuk. Terus di bawahnya lagi baru motornya sama reducer. Reducer ini berarti dari motor ke diferensial Pak. Pasti ada reduksinya. Jadi putaran motor tidak 1:1 dengan putaran roda. Untuk apa? Meningkatkan torsi di motor. Loh kan Pak Sini bilang bahwa motor listrik itu putaran roda pun torsinya sudah tinggi. Yes, tapi yang namanya daya hubungannya pasti torsi dan putaran. Meskipun torsinya gede, kalau putarannya 0 kan berarti dayanya 0. Nah, makanya dia butuh yang namanya reducer. Baru di sini ada roda. Nah di sini masih juga digambarkan baterai akselerinya Pak yang 12 volt. Ya, nah itu juga ada ke LDC karena di sini ada DC converter. Jadi rangkaian sistem pengaman tegangan tinggi ya safety plug. Kalau kita perhatikan Pak di dalam safety plug itu nanti kalau dengan kabel tidak hanya satu kontaktor seperti ini, tapi ada kabel gede dan ada kabel kecil untuk interlock istilahnya, ya kan? Jadi kalau misalnya dicabut, maka yang ke BMS itu ini juga akan terputus terhadap ground. Jadi safety-nya double-double.
samping di sini yang gedenya diputus, gitu, yang ini juga diputus. Dan nanti bisa kita lihat persis posisinya punya ion itu sama dengan yang di trailer Pak, cuma hanya dimensinya aja beda. Yang di trailer itu memang sengaja kita buat seperti aslinya di kendaraan, ada safety plug-nya. Meskipun mohon maaf yang urin itu kelihatan cuma konektor begini Pak, itu harganya lumayan. Saya waktu beli itu kalau nggak salah hampir 3 juta. Yang urin itu Pak, cuma cuma soket aja sebetulnya. Nah nyarinya waktu itu memang masih susah, harus sekarang mungkin sudah banyak. Kalau di Karimun itu sebab saya ganti atau saya pasang tidak pakai itu Pak, tapi pakai sheet yang handle-nya merah itu Pak, yang biasanya pakai teman-teman jeep. Kalau di off kan bisa diambil gitu handle-nya. Tapi ternyata saya gunakan hanya untuk Karimun saja, berkali-kali sudah rusak itu Pak. Yang model yang merah di on-off kan, berkali-kali rusak. Artinya kemampuan kontaktornya itu tidak mampu ternyata dialiri arus sampai rata-rata kan kalau saya gas total itu sekitar 160 ampere. Ini rangkaiannya kayak gitu Pak. Jadi begitu servis Pak ini kita ambil yang ada di tes, otomatis rangkaian serialnya dari 6 mobil ke 6 mobil berikutnya itu terputus. Di samping itu komando ke BMS itunya juga ke groundingnya diputus. Nanti kita akan biasa. Terus ini juga gambaran yang baterai Pak BMS ya, sekarang larinya ke BMS. Di sini ada BGO Liquid to CS2 Pak. Artinya apa ini Bapak? Bahwa di sini kalau kita perhatikan ini banyak baterai kontrol unitnya atau BMS-nya. Kenapa? Karena jumlah baterai yang banyak tadi kita membutuhkan beberapa BMS. Sehingga anggap saja di setiap mobil itu harus ada BMS-nya sendiri. Contoh yang saya tadi bilang, bahwa yang di pasaran, yang universal, itu paling banyak saya menemukan hanya 32S. Paling tinggi maksudnya, bukan paling banyak. Yang paling banyak yang 24S, gampang kita cari kan itu. Paling tinggi 32S, dan itu carinya sudah agak sulit Pak. Lebih tinggi dari situ tidak ada. Oleh karena itu kalau saya merangkai baterai pack dengan tegangan tinggi, pasti saya melibatkan beberapa BMS. Contoh misalnya, saya mau merakit sekitar 200 sekian volt, maka kalau saya pakai yang 24S setidaknya ada 3 BMS saya butuhkan misalnya. Karena dengan 24 kan saya dapatnya sekitar 72, ya kan? Kalau 72 kali 3 kan hampir sekitar 200 sekian volt, 220-an volt lah. Berarti butuh 3 BMS yang 24. Artinya baterai pack saya pasti saya bagi menjadi 3 modul. Nah, BMS itu Bapak, kontrol temperatur baterai, kontrol arus, kontrol tegangan, pemantauan kesehatan baterai, dan komunikasi dengan siapa? Dengan CX2 atau MCU, multi control unit dan lain sebagainya. Ini fungsi BMS yang kemarin sudah disinggung banyak oleh Pak Pras. BMS itu BMS. Karena kalau misalkan ingin mendapatkan besar, itu misalkan ya. BMS kan totalnya 30 watt. Saya harus 1. Ya. Padahal kebutuhannya itu kurang kalau 1, ada 3 atau 4. Ya. Berarti ada yang ngatur BMS itu BMS berarti. Ada Pak, kan nanti tenaga seri juga yang output. Nah, tapi kalau dari BMS itu dikumpulkan di MCU atau SCU di situ kan. Makanya kalau misalnya nggak punten, saya pakai Jikong Pak, pakai Jikong dengan BMS yang sama-sama 24S tipenya sama. Nanti begitu saya pantau pakai Android, ya kan, itu sama semua Pak alamatnya. Jadi mana ini yang untuk sel 1, 2 sampai 3 sampai 24, terus sel yang untuk 25 sampai 48 kan gitu. Nah, maka caranya saya edit dulu namanya. Yang tadi kan muncul tipenya semua Pak, kebetulan tipenya sama, ya kan? Maka saya off-kan yang 2 dan 3, saya on-kan yang 1 dulu, saya edit namanya menjadi BMS 1 misalnya. Yang kedua nanti BMS 2, yang ketiga BMS 3. Supaya pada saat saya ingin mantau pakai Android, saya tidak bingung gitu.
Nah, kayak gitu. Nah, dengan tipe yang sama Pak, kalau kemarin di sini ada lampu muncul langsung Pak. Padahal saya mau mantau yang di depan saya, kan bingung saya. Yang depan saya ini yang mana ya gitu. Karena tipenya kebetulan sama-sama. Ya terpaksa akhirnya yang tidak kita gunakan sementara kita off-kan dulu. Nah, supaya tidak muncul semua nama-namanya. Ya kalau memang sudah punya nama sendiri-sendiri ya Pak. Ya kayak gitu kan Pak. Misalnya, mohon maaf, kemarin saya kesebut bilang ada apa sebuah nama ya. Seandainya dengan datang ke sini, semuanya tidak punya nama, saya bingung. Ya, panggil B oleh KB, panggil John oleh KB. Makanya harus kita inisialisasi, kita edit namanya supaya kita gampang. Nah, tentunya kalau yang sudah dipakai nanti GPSP-nya itu sudah di ini Pak, sehingga pada saat dipantau pakai scanner itu sudah langsung kita masuk ke sel 1 sampai sel sekian langsung. Tidak bentrok BMS-nya jenis sama juga. Nah, itu sudah dianggap sama-sama Pak, sudah diantisipasi. Lalu itu sama-sama sesuatu yang jadi gitu. Nah, kemarin pendidik juga sudah disinggung sama Pak Lukas bahwa baterai itu performanya juga akan berubah jika temperaturnya berubah. Kemarin kan ada tabel itu Pak, tabel yang panasnya itu. Kalau sudah tinggi sampai ya sudah, di situ salam kan gambarannya. Nah, maka diperlukan pendingin Ibu Bapak. Ada yang pakai cairan, ada yang pakai udara. Pendingin cairan dan pendingin udara. Kalau yang cairan bukan berarti bahwa baterai itu dicelup di dalam cairan, tetapi ada ruang pendinginnya dia sendiri. Gitu. Jadi bukan berarti baterainya itu dikum. Ikan suruh berenang di situ enggak Pak. Kayak mesin lah yang kemarin saya sampaikan itu ada mantau airnya. Demikian pula yang udara juga gitu Pak, bahwa tidak selalu langsung bersentuhan dengan udara dingin. Tidak selalu ya, ada juga yang langsung di rongganya itu masuk udara dingin. Nah, udara dingin itu diplit pendinginnya dia. Yang jelas dipertahankan temperatur kerjanya. Saya baru tadi pagi kalau nggak salah itu iseng-iseng browsing itu ada yang membahas justru sistem pemanas yang ada di punyanya itu kan. Jadi justru kalau temperaturnya terlalu rendah, dia dipanaskan. Tujuannya itu apa? Mencapai efisiensinya. Kan baterai itu kalau didinginkan, makin dingin, makin turun performanya. Makanya kalau lead acid itu ditesnya kan pakai CCA, full crank ampere. Mampu nggak dalam kondisi dingin itu dia mengeluarkan arus yang besar. Oleh karena itu, di itu kan ada sistem pemanas. Jadi kalau temperaturnya terlalu rendah, justru dipanasi. Kalau terlalu panas, diturunkan. Jadi dibuat stabil di daerah kerjanya supaya apa? Efisiensi dari baterai tersebut bisa optimal. Jadi makin hari makin banyak yang memikirkan ke sana. Artinya teknologi juga makin berkembang. Kalau dulu saya itu soal baterai ini, ono kontroler, ono motornya jalan, gitu kan? Lambat laun kok ini kalau panas performa turun, dipikirkan pendinginnya. Begitu kena dingin kalau turun, dipikirkan pemanasnya. Seperti itu. Artinya apa? Ibu Bapak, bahwa teknologi itu berkembang karena kasus-kasus sebelumnya. Pasti. Kasus-kasus sebelumnya. Jadi bukan berarti karena ramalan seperti ramalannya Joyoboyo itu, tapi karena kasus-kasus yang ada akhirnya teknologinya diperbarui atau diperbaiki. Kalau ramalannya Joyoboyo pun saya yakin itu juga dasarnya dari pengamatan yang ada. Kalau sekarang fasenya apa ya? Fase kalau bedu ya. Setelah kalau bedu nanti baru masa kejayaan nanti muncul. Dengan adanya ratu atau apa itu lah. Itu kalau kita bisa adanya Joyoboyo. Nah, ini juga masih masuk dalam sistem pendidikan, Bapak. Nah, di sana kalau kita lihat ya, cooling fan speed-nya dia bisa sampai 9 atau 10 dari 0 ya, untuk tingkat kecepatannya. Jadi tidak langsung hidup ke pendinginan tidak, Bapak. Ini berkenaan dengan apa? Efisiensi dari baterai tersebut.
Jadi kalau misalnya tidak butuh pendinginan yang terlalu dingin, ya kecepatan kipasnya slow-slow saja. Di situ ada kecepatan 0 berarti mati, kecepatan 1 sampai kecepatan 9. Luar biasa, AC saja biayanya cuma 3 tingkat. Ini untuk pendinginan baterai sampai 9 tingkat kecepatan. Ya. Artinya apa? Mereka memikirkan bahwa baterai itu dipertahankan pada temperatur kerjanya dia supaya optimalisasi kerja atau efisiensinya itu bisa benar-benar baik. Bukan hanya on off langsung lari kencang motornya, gitu. Jadi tergantung dari cooling status, gitu. Nah, jadi high voltage baterainya ini tergantung dari cooling statusnya. Kalau misalnya dia di kecepatan 1 hanya 1200 rpm, tapi kecepatan 9 dia 3000 rpm. Aduh, berarti baterainya harus kepanasin, dikiplasi dia cepat turun. Sama kalau dengan saja, kalau nggak sadar bahwa kipas pas panas-panas, kalau nggak terlalu panas kan nanti gini. Begitu rasanya badan kepanasan, wah ini kipas, otomatis itu Pak. Jadi ada sensor, gitu, sensor di dalam permukaan kulit kita yang membaca nilai panas tadi kan dikirim ke otak kita sebagai prosesornya. Otak kita jadi menggerakkan saraf-saraf yang di tangan itu otomatis melakukan jadi gak ada yang perintah kan itu. Nah ini juga demikian. Makanya itu yang istilahnya sekarang itu jadi AI itu Pak. Artificial Intelligence, jadi intelijen buatan. Itu dasarnya jadi pola pikirnya manusia gitu. AI. Ya. Gara-gara AI Pak, saya dulu ujian S2 itu belum terus. Ada satu pertanyaan yang saya tidak bisa jawab tentang AI. Lalu waktu itu awal munculnya AI. Jadi kita pemrogramannya menggunakan fuzzy logic. Jubir sama dosen itu saya tidak bisa jawab. Yang bantu jawab itu malah dosen pembimbing saya. Malah si nanya itu yang jadi kelabaan. Nah, kalau mahasiswa nggak tahu, nggak ngerti, ditanya yang perlu dipertanyakan itu bagaimana yang ngajar. Padahal yang nanya saya itu yang ngajar bukan AI. Terus jadi perang 2 orang. Itu kenangan saya tersendiri. Satu pertanyaan itu yang saya nggak tahu jawab tentang AI, karena saya bukan orang kontrol, punya S2-nya itu kontrol, ibaratnya langsung masuk ke dalam kan itu. Jadi ya nggak makan. Dan waktu itu awal-awalnya ada yang namanya AI, AI. Nggak kayak sekarang, AI itu tinggal kita perintahkannya ke jalan. Kalau dulu bagaimana sih memprogram AI supaya bisa ada artificial intelligence. Jadi dia bisa mengoptimalkan dirinya sendiri. Nah, mohon maaf sekarang eranya AI boleh jenengan pakai sebagai co-pilot jenengan. Jangan AI menggantikan peran jenengan. Jenengan nggak akan bergerak nanti. Ibarat kasarnya makin bodoh. Tapi kalau AI kita jadikan co-pilot kita, nah kita akan lebih. Jangan dikit-dikit biar AI yang mengerjakan, dikit-dikit AI yang mengerjakan. Kita nggak bisa apa-apa nanti. Tapi kalau AI kita jadikan co-pilot, kita suruh cari data, kita suruh ini, nah baru kita yang mengerjakan, kita yang jadi kita. Itu pesan saya di era sekarang ya. Nah, ini udara dari kabin, lalu udara dingin yang dipakai untuk mendinginkan. Kalau nanti jenengan lihat yang ada di Ionika, saluran pendinginnya udara itu ada isi-isi kecil dipakai nyerap dingin atau udara dingin yang di pipa AC. Di pipa AC itu loh. Nah, jadi dimanfaatkan supaya apa? Udara dingin yang dikirim ke pack baterai itu lebih dingin daripada udara luar. Memanfaatkan itu. Dan nanti seberapa banyak bisanya ke sana tergantung dari speed motor pendinginnya. Di sistem pendingin cairan, nah kita lihat di sini ada jalur pendinginan di pipa pendinginnya, Pak. Bukan merendam baterai yang ada di sana. Nah, ini contoh kalau kita perhatikan ya, waduh itu berarti baterai yang 18650 itu banyak banget berdiri semua. Bukan berarti baterainya yang direndam di sana, tapi menggunakan plat pendingin. Nah, di plat pendingin ini ada saluran-saluran pendingin untuk cairan pendingin. Apakah ada yang lain kombinasi? Ada.
didinginkan pakai cairan dan pakai udara juga ada Pak. Tapi yang banyak itu biasanya satu sistem yang digunakan, menggunakan udara saja atau menggunakan cairan saja. Nah, sepeda motor Thailand Pak terutama itu agak luar biasa ekstrim. Sepeda motor saja, motornya itu dinaikkan atau ditingkatkan performanya sampai 15 kW, 20 kW. Terus kontrolnya juga dinaikkan performanya, terus ditambah juga pakai pendingin hujan. Jadi menggunakan nanji yang semacam ini misalnya, ya menggunakan kontrol nanjinya yang ini standar rata-rata itu Bapak, jumlah MOSFET-nya itu 12, paling banyak paling 24. Tapi oleh orang-orang Thailand Pak, itu dipasangi MOSFET itu sampai 140 biji MOSFET. Artinya kemampuan alur arusnya jauh meningkat lebih tinggi. Terus pendinginnya ini diganti dengan blok pendingin yang di dalamnya itu menggunakan cairan. Terus menggunakan radiator juga kecil dan pompa kecil. Karena untuk performa tinggi. Bayangkan, makanya kemarin Pak itu menyampaikan bahwa sepeda listrik itu bisa sampai ya karena gayanya gede. Gayanya gede. Nah nanti jadinya bisa mencoba yang punya saya ini dengan 800 watt. Powernya itu terasa. Apalagi kalau sampai 15 kW, 20 kW. Saya pernah mengkonversi Mio pakai 3 kW itu loh Pak, speed 1 saya nggak bisa nge-copy, nggak berani. Wancang. Tapi saya setting memang pakai kotor, nggak berani nge-copy, speed 1. Rasanya kayak nggak tarian itu nggak ada, terus ada. Ya itu saja speed 1, belum 2, belum 3. Jadi ada kenaikan performa di sana. Nah ini sistem pendingin cairan juga ini Bapak bisa membypass dirinya sendiri, tidak selalu melalui radiator pendingin. Nah, tergantung dari apa? Tergantung dari temperaturnya berapa. Kalau belum dibutuhkan pendinginan yang kuat, maka dia lewat bypass saja. Betul. Pada saat beban rendah, pendinginan via radiator LTR, low temperatur radiator. Tapi pada saat beban tinggi, pendinginan menggunakan AC, baterai chiller. Artinya bukan lagi radiator biasa, tapi rental chiller. Didinginkannya lebih dibandingkan dengan menggunakan low temperatur radiator. Itu Bapak. Jadi kalau kebutuhan pendinginnya tinggi, dia tidak menggunakan low temperatur radiator, tapi pakai chiller. Ibaratnya dilewatkan kulkas dulu gitu. Jadi udaranya dilewatkan kulkas dulu supaya lebih dingin, baru dipakai untuk mendinginkan. Atau cairannya dilewatkan kulkas dulu supaya lebih dingin. Lama bisa gitu, ya bisa gitu Pak. Saya juga pernah merancang di Jicaya itu saya pakai untuk pendingin dan pemanas air. Anda memanfaatkan knalpot dan AC. Jadi kalau saya bikin kopi tidak perlu turun dari mobil, tinggal buka keran, udah airnya panas bisa untuk bikin kopi. Mau minum yang dingin juga gitu, tinggal buka keran satunya airnya dingin Pak, bisa untuk bikin es. Memanfaatkan AC dan memanfaatkan knalpot yang untuk pemanas. Jadi di knalpot itu ada saya gunakan bekasnya apa namanya Pak? Katalisator, dalamnya saya buang, gitu. Dalamnya itu saya isi filamen Pak, pipa, ya kan, pipa. Supaya apa? Kena panasnya hasil pembakaran Pak. Nah di pipa yang filamennya kecil tadi itu dilalui air, sehingga begitu keran saya buka air itu sudah kategori air tertinggi untuk bikin kopi. Gitu Pak. Jadi kalau pas obat hujan-hujan teman-teman bingung kan mau ngopi, ya kan? Karena nggak bisa keluar. Saya nggak tinggal buka keran saja bisa bikin kopi. Ini ya pola-polanya kayak gini. Jadi sangat memungkinkan itu adalah pakai si bypass saja atau keran bypass. Elektromagnetic valve itu kan banyak. Jadi kalau misalnya beban tinggi dia lewat chiller,
Kalau bebannya rendah, dia hanya lewat radiator low temperatur. Saja. Ada juga yang tidak menggunakan radiator low temperatur, kalau misalnya ini dia hanya membypass saja. Tapi punyanya Yoni pakai yang model kayak ada radiatornya kan? Nah ini ada baterai killernya, namanya baterai killer ya kan? Jadi kalau beban tinggi dia melalui baterai killer, tapi kalau beban rendah dia melalui low temperatur radiator yang di sini. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Mendinginkannya sejauh mana, ya sesuai dengan kebutuhannya. Nah, itu baru sampai di pendingin. Apakah semua baterai didinginkan? Tidak juga. Tergantung dari pabrikan masing-masing. Nah, tetapi yang bagus memang dipertahankan temperatur baterai, temperatur kerjanya itu, supaya baterai selalu kondisinya fit dan optimal gitu, Pak. Di awal-awal banyak yang tidak dipikirkan pendinginannya, tapi akhirnya sekarang banyak dipikirkan tentang pendinginannya, gitu. Ya itu tadi, makin hari pasti makin kompleks dan makin baik. Gitu. Nah, baterai perlu didinginkan, kita pun juga perlu didinginkan. Mari kita melakukan pendinginan kopi dulu.